Bab 1625, hidup untuk semua makhluk, mati untuk semua makhluk. Mendengar suara yang familiar ini, Sander berbalik dan melihat kalau orang itu adalah Meila. Meila mengenakan gaun panjang sederhana dan memandangnya sambil tersenyum. Masih begitu lembut dan damai. Melihat dia datang, Sander tersenyum getir. Kalau kamu tidak datang, kita hanya bisa bertemu di kehidupan selanjutnya. Meila tersenyum dan tidak berujar apa-apa. Dia menoleh untuk melihat sekelompok master negara es yang bergegas mendekat. Dia mengulurkan jarinya dan mengetuk pelan. Di tempat ujung-ujung jari itu mengetuk, ruang bagaikan batu yang jatuh ke danau, riak-riak mendadak muncul. Lalu, sebuah pemandangan aneh muncul. Waktu berhenti. Semua master dari negara es yang menerjang ke arah Sander berhenti. Mereka masih sadar, tapi tidak bisa bergerak, termasuk Romo. Dia terlihat ngeri. Dia mau melawan, tapi sia-sia karena sekarang ini dia bahkan tidak bisa mengerahkan seluruh tenaganya. Dia putus asa. Benar-benar putus asa. Master macam apa ini? Bukan hanya dia, para master negara es lainnya yang ada di tempat juga putus asa sekarang ini, karena di hadapan kekuatan ini, walau mereka mengerahkan segenap kekuatan, tetap saja tak berguna. Biarawati Muna dan yang lainnya di samping Sander memandang semua itu dengan tak percaya. Tak lama kemudian, mereka semua memandang Meila dengan penasaran. Meila melirik Romo dan yang lain dengan sangat tenang. Tak lama kemudian matanya tertuju pada Biarawati Muna dan Liane yang tak jauh dari situ. Matanya yang tenang terlihat penuh kasih, dia pun berujar sambil senyum, Muna kecil, Liane kecil, lama tidak bertemu. Dual. Ketika kedua gadis itu mendengar hal itu, seolah-olah ada petir yang meledak di kepala mereka. Biarawati Sabit menjatuhkan manisan di mulutnya, berlari menghampiri Meila, berlutut, lalu memeluk kakinya erat-erat dengan air mata berlinang. Biarawati Muna memandang kosong ke arah Meila di depannya, air mata mengalir dari matanya dan perlahan mengalir di pipinya. Jethro dan Harit yang berdiri di samping, awalnya kaget, lalu bergetar penuh semangat. Mereka menyadari sesuatu, tapi mereka tidak berani memastikannya sepenuhnya. Namun, mereka merasa kalau seharusnya seperti yang mereka pikirkan. Tubuh keduanya bergetar karena senang. Meila dengan lembut mengusap kepala Biarawati Sabit yang ada di hadapannya. Dia tersenyum lembut. Tak lama kemudian, dia menoleh untuk melihat Romo dan master-master lainnya di kejauhan. Dia melambaikan tangannya pelan, semua orang pun kembali normal. Romo memandang Meila dengan ngeri. Siapa? Siapa kamu? Di waktu ini, suaranya bergetar tanpa henti. Meila tersenyum sambil berujar, Galio, kamu bahkan tidak mengenaliku lagi. Ah, pikiran Romo menjadi kosong. Di waktu berikutnya, dia berlutut sambil berujar dengan ngeri, Tuan. Dewa, kamu masih hidup. Dewa. Mendengar ini, semua master negara es sontak tercengang, mereka berdiri diam bak tanah liat. Sesudah sadar kembali, semua master negara es langsung berlutut. Meila mengabaikan mereka dan berbalik untuk melihat Sander yang berdiri di sampingnya. Sander tersenyum getir. Kamu merahasiakannya dariku. Meila menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyembunyikannya darimu. Sander memandang Meila. Sewaktu pertama kali kita bertemu, kamu bilang kamu datang untuk menemui seseorang. Meila tersenyum sambil berujar, Lia, untuk menemuimu. Sander berujar lagi, aku bertanya apa kamu dari Aula Laksa Dewa, dan kamu bilang bukan. Meila mengedipkan mata sambil berujar, aku memang bukan dari Aula Laksa Dewa, karena Aula Laksa Dewa adalah punyaku. Sander terdiam. Meila tersenyum sambil berujar,
Sudah kubilang juga, aku dari negara S. Kediaman. Namaku Tuan. Tentu saja, begitulah mereka memanggilku. Sander teringat saat pertama kali dia bertemu Meila. Memang benar, perempuan ini sudah mengatakannya. Di waktu ini, Meila mendadak berujar, "Tidak, kamu sebenarnya sudah menebak identitasku sejak lama, kan?" Sander menenangkan pikirannya dan mengangguk. "Aku sudah memikirkannya, tapi tidak yakin 100%. Apa aura dewa dari stempel suci adalah hadiah kecil yang kamu berikan kepadaku?" Meila mengangguk dan tersenyum. "Ya." Sander memandang Meila. "Barusan kamu bilang kamu sengaja datang menemuiku, kenapa?" Meila memandangnya. "Perebutan di Jalan Agung." Sander tercengang. Meila tersenyum sambil berujar, "Sebuah tatanan peradaban baru. Aku sangat penasaran, jadi aku datang untuk melihatnya." Sander bertanya, "Hanya itu?" Meila menggelengkan kepalanya. "Tentu saja tidak hanya itu." Sander memandangnya, menunggu apa yang harus dikatakan selanjutnya, tapi dia mendadak menjadi waspada. Melihat kewaspadaan Sander, Meila tersenyum sambil berujar, "Jangan terlalu waspada padaku. Itu membuat kita jadi asing." Sander berujar, "Selama bertahun-tahun aku sudah terlalu menderita dan banyak ditipu, jadi sekarang aku takut." Meila tidak berbicara, tapi dengan lembut membangunkan biarawati sabit yang menangis terseduh-seduh. Dia menyeka air mata dari wajahnya dengan lembut sambil berujar penuh senyum, "Kamu masih cengeng seperti dulu." Biarawati sabit memegang tangan Meila erat-erat, seolah takut Meila akan hilang lagi. Meila memandang biarawati Muna di sebelahnya sambil berujar penuh senyum. "Muna." Biarawati Muna berjalan mendekati Meila, menundukkan kepalanya sedikit, sambil berujar lembut, "Kami sangat mengkhawatirkanmu." Meila mengangguk. "Aku tahu." Sambil berbicara, dia memandang Sander di sampingnya sambil berujar penuh senyum, "Kamu pasti punya banyak pertanyaan, kan?" Sander mengangguk. Meila berujar, "Ikutlah denganku." Sambil berbicara, dia melirik Harith dan Jethro yang berdiri di sampingnya. "Kalian ikut juga." Keduanya langsung berlutut dengan penuh semangat. Sialan, hidup mereka akan berubah. Meila membawa Sander dan yang lainnya menuju kedalaman langit. Arah itu persis adalah arah Yona dan lelaki misterius berpakaian hitam itu. Meila memandang para master negara es yang berlutut di langit sambil berujar dengan lembut, "Kultivator pedang kecil, maafkan aku sengaja datang terlambat." Sander mengangguk. "Sudah kuduga. Kamu mau melihat seperti apa peradaban dewa sekarang?" Meila mengangguk, terlihat agak muram. "Walau aku sudah siap secara mental, tetap saja rasanya sangat tidak nyaman." Sander memandang Meila. "Apa yang akan kamu lakukan dengan mereka?" Meila tersenyum sambil berujar, "Apa kamu ingat dao dan aturan yang kita bicarakan sebelumnya?" Sander mengangguk. Meila memandang Sander. "Apa kamu sudah mengerti sekarang?" Sander mengangguk lagi. Sedikit. Meila masih memandang Sander. Sander memandang matanya. "Tao dan hukum dunia ada selamanya dan tidak akan berubah sesuai keinginan siapapun. Walau berubah sementara, pada akhirnya akan kembali ke keadaan semula. Sama seperti manusia, sejak lahir, ditakdirkan untuk mati, dan proses ini tidak bisa diubah." Tapi, sampai di sini, tatapan matanya lebih tajam dari sebelumnya. "Hidup bukanlah jalanku, dan kematian juga bukanlah jalanku. Jalanku adalah proses ini, hidup untuk semua makhluk hidup, dan mati untuk semua makhluk hidup." Duar. Di waktu ini, jiwa pedang ketertiban dalam tubuh Sander melesat tinggi ke angkasa. Aura jiwa pedang ketertiban. Di waktu ini, tekadnya untuk ketertiban sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Meila mendadak tertawa, senyumnya sangat cerah. Kultivator pedang kecil, untung aku datang menemuimu. Hanya mereka berdua yang tahu maksud masing-masing. Sander tahu kalau alam semesta Guanxuan suatu hari akan menjadi peradaban dewa. Hal ini tidak bisa diubah lagi, tapi tidak menjadi masalah. Dalam proses ini, peradaban alam semesta Guanxuan pasti akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Sama halnya dengan manusia yang akan meninggal sesudah lahir, hal ini juga tidak bisa diubah. Tapi kalau selama menjalani hidup ini, kamu bisa hidup dengan lapang dada, senang, megah, dan penuh semangat. Walau pada akhirnya kamu mencapai akhir hidup kamu, apa masalahnya? Siapapun yang masih mencintai kehidupan bahkan sesudah menyadari kebenaran dan akhir kehidupan pastilah hebat. Tentu saja, proses kedua orang itu sebenarnya merujuk pada semua makhluk hidup. Walau peradaban dewa sudah berubah sekarang, Meila tidak menyesal. Hidup dan mati, layu dan berkembang, semua ini sangat normal. Di atas langit, Yona memandang Sander dengan tenang. Di waktu ini, jiwa pedang ketertiban Sander masih melonjak liar, aura itu sudah melampaui tingkat dewa biasa. Hati Tao-nya sudah teguh. Namun, keteguhan hati Tao Sander kali ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini, sesudah menyadari hakikat sejati dan hasil akhir dari ketertiban, dia tetap teguh berpegang pada pemikirannya sendiri. Metamorfosis. Di waktu ini, jiwa pedang Sander mengalami transformasi lain. Meila mendadak berhenti karena seorang perempuan berdiri di depan mereka. Itu Biarawati Lingaya. Di waktu ini, Biarawati Lingaya sedang memegang pedang guntur hitam di tangannya, terlihat sangat mengesankan. Meila memandang Biarawati Lingaya dengan tenang. Perempuan ini juga dibesarkan olehnya. Biarawati Lingaya memandang Meila. Kupikir kamu sudah mati. Lancang kamu. Biarawati Muna sangat marah dan hendak mengambil tindakan, tapi dihentikan oleh Meila. Biarawati Lingaya memandang Meila sambil berujar, aku akan memperjuangkan semua yang belum kamu berikan kepadaku dengan kekuatanku sendiri, termasuk kedudukan sebagai dewa. Sesudah itu, dia mendadak menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangan kirinya. Duar. Mendadak, kilatan petir ungu yang menakutkan melesat keluar dari tubuhnya, lalu tekanan yang menakutkan menyebar dari langit dan bumi. Aura menakutkan ini segera membuat master-master dari negara es terkejut. Karena ini sudah melampaui tingkat dewa. Pisau petir yang dipegang Biarawati Lingaya pun berubah menjadi ungu tua. Di waktu ini, seluruh negara es menjadi ilusi karena tidak bisa menangkis aura menakutkan yang memancar darinya. Dewa kehidupan. Dewa kehidupan yang tidak bergantung pada kehendak dewa, sudah melampaui tingkat dewa di peradaban dewa, dan mencapai tingkat lain. Dia sudah menempuh jalannya sendiri. Biarawati Lingaya memandang Meila sambil berujar, kamu pernah bilang padaku kalau diriku adalah dewaku sendiri. Terima kasih sudah mengatakan itu. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan bisa sampai ke tempatku sekarang. Sesudah itu, dia mendadak terbang ke udara, memegang pisau petir ungu dan menebasnya ke arah Meila. Cahaya pisau pedang ungu sepanjang puluhan ribu kaki, yang membawa kekuatan ganas, melesat langsung ke arah Meila dan yang lainnya. Biarawati Muna dan Biarawati Sabit keduanya terlihat serius. Pedang Biarawati Lingaya sudah melampaui tingkat dewa dan sudah berada di luar kemampuan mereka. Meila hanya mengulurkan jarinya dan mengetuk pelan. Duar. Dalam sekejap, cahaya pisau ungu sepanjang puluhan ribu kaki itu hancur seketika. Biarawati Lingaya terpental hingga ratusan ribu kaki. Sesudah Biarawati Lingaya berhenti, petir ungu dan aura menakutkan di tubuhnya langsung hancur. Baru muncul sudah langsung hancur, tapi dia sendiri tidak terluka. Biarawati Lingaya mendongak ke arah Meila di kejauhan, agak tidak percaya.
Kenapa? Kenapa bisa begini? Meila mengabaikannya dan membawa Sander menuju Yona serta lelaki berjubah hitam di kejauhan. Biarawati Lingaya mendadak berujar dengan ganas, sama sekali tidak mungkin. Sambil berbicara, dia menggenggam erat pisau petir di tangan kanannya, mau menyerang lagi. Namun, kekuatannya hancur begitu muncul. Biarawati Lingaya tercengang. Di waktu ini, di atas langit, lelaki berjubah hitam itu mendadak memandang Biarawati Lingaya sambil berujar, "Biarawati Lingaya, kamu tidak bisa mengalahkannya. Kalian sama sekali tidak berada di level yang sama." Muka Biarawati Lingaya sangat garang. Lelaki berjubah hitam itu berujar lagi, "Ikutlah denganku. Prestasimu di masa depan tidak akan kalah darinya." Sesudah itu, dia mengayunkan tangan kanannya pelan-pelan, kekuatan misterius yang menyelubungi Biarawati Lingaya pun langsung sina. Biarawati Lingaya langsung bebas. Biarawati Lingaya tidak menyerang lagi. Dia memandang Meila yang mengabaikannya di kejauhan. "Mulai sekarang, aku bukan lagi anggota kuil Goda." Sesudah itu, dia mendadak mengeluarkan sebuah liontin giok berwarna ungu emas dari lehernya. Matanya sangat ganas, dia langsung menghancurkan liontin itu. Hubungan mereka putus. Dan ketika liontin giok itu pecah, sebuah segel emas perlahan melayang keluar. Stempel utama dewa. Semua orang tercengang. Biarawati Lingaya sendiri juga berdiri di sana dengan linglung. Senjata suci tertinggi pertama dari peradaban dewa. Siapapun yang mempunyai segel ini adalah dewa dan bisa mengerahkan semua pasukan dan master dari peradaban dewa. Dia juga bisa menekan semua master dari peradaban dewa karena mengandung api pertama dari peradaban dewa, api ilahi. Yang paling menakutkan adalah kalau mempunyai stempel utama dewa ini bisa memobilisasi kekuatan iman seluruh peradaban dewa. Dengan kata lain, stempel utama dewa ini bisa meningkatkan kekuatan Biarawati Lingaya sedikitnya 10 kali lipat. Tentu saja, yang paling penting, itu adalah simbol status. Sesudah dewa menghilang, alasan munculnya perebutan kekuasaan dalam peradaban dewa adalah karena stempel utama dewa sudah tidak ada lagi. Namun, tidak seorang pun menyangka kalau stempel utama dewa itu ternyata ada di liontin giok punya Biarawati Lingaya. Liontin giok ini diberikan kepada Biarawati Lingaya oleh Meila saat masih kecil. Dengan kata lain, saat dia masih sangat muda, Meila sudah menganggapnya sebagai pewaris peradaban dewa. Biarawati Lingaya terduduk, memandang kosong ke arah stempel utama dewa yang melayang di depannya, seperti sudah kehilangan jiwanya. Dia selalu berpikir kalau Meila pilih kasih, tapi dia tidak pernah menduga kalau sejak awal, Meila sudah memberinya hal yang paling berharga. Di kejauhan, Meila masih tidak memandangnya. Meila membawa Sander ke Yona dan lelaki berjubah hitam. Yona memandang Meila dengan tenang. Sander bertanya, "Dia bukan Yona yang sebenarnya, kan?" Meila memandang Yona dan tersenyum. Semuanya sudah berubah. Segalanya berbeda, orang-orangnya pun berbeda. Sander terdiam. Meila sudah mengatakan ini padanya dan Sigo. Tatapan Meila mendadak jatuh pada lelaki berjubah hitam di samping Yona. Dia pun tersenyum sambil berujar, "Guru Penatao, senang bertemu denganmu. Kamu benar-benar sudah memikirkan banyak hal dalam permainan catur ini. Apa ini wujud aslimu?" Jubah pada lelaki berjubah hitam itu perlahan menghilang, lalu seorang lelaki berjubah Tao muncul di hadapan semua orang. Buset! Tak jauh dari situ, Sander menunjuk Guru Penatao dengan marah, "Kamu lagi, bajingan, pamanku mengampuni nyawamu, jadinya kamu." Guru Penatao memandang Sander, langsung menyela perkataannya sambil terkekeh, "Sander, kamu tidak benar-benar berpikir kalau aku takut pada pamanmu, kan? Haha." Terakhir, mengenai pembaruan,
Buku ini harus diselesaikan tahun ini, jadi kalau tidak bisa menulis dengan cepat, mohon maaf. Bersambung.